sebuah rudal meluncur dengan kecepatan 18.000 km per jam, 3 kali lebih cepat dari pesawat tempur tercepat di dunia. Rudal yang bisa bermanuver di udara seperti jet fighter, menghindari intersepsi dari sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Ini bukan film fiksi ilmiah, ini nyata. Namanya Fatah 1, rudal hipersonik buatan Iran yang berhasil menembus Iron Dome Israel. Pada Oktober 2024 dan Juni 2025, dunia menyaksikan bagaimana teknologi ini mengubah wajah peperangan modern. Dalam video ini, kita akan membongkar teknologi di balik Fatah 1, bagaimana rudal ini berhasil menembus pertahanan Israel, respons Amerika Serikat dengan sistem THAAD, dan dampaknya terhadap masa depan perang modern. Tonton video ini sampai akhir, karena ada fakta-fakta mengejutkan tentang bagaimana satu rudal ini mengubah keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah dan memaksa Pentagon untuk bertindak cepat. Kelahiran monster hipersonik. Pada 6 Juni 2023, Iran mengejutkan dunia dengan meluncurkan Fatah 1, rudal hipersonik pertama buatan negara Timur Tengah. Pengumuman ini bukan sekadar propaganda. Ini adalah hasil kerja keras sejak November 2022 ketika Iran mendeklarasikan ambisi mereka di bidang teknologi hipersonik pada peringatan kematian Hasan Tehrani Moghadam yang dijuluki sebagai Bapak Rudal Iran. Fatah 1 memiliki spesifikasi yang mengerikan. Dengan panjang hampir 12 meter dan berat lepas landas sekitar 12 ton, rudal ini membawa hulu ledak seberat 1000 kg dengan muatan bahan peledak hingga 500 kg. Jangkauannya mencapai 1.400 km, cukup untuk menyerang Israel dari sudut manapun di Iran bagian barat. Tapi yang paling menakutkan bukan soal jangkauan, ini soal kecepatan. Fatah 1 mampu terbang dengan kecepatan terminal Mach 13 hingga Mach 15. Itu setara dengan 16.000 hingga 18.000 km per jam. Untuk memberi gambaran, ini 3 kali lebih cepat dari definisi standar kecepatan hipersonik yang dimulai dari Mach 5. Dengan kecepatan seperti ini, sistem pertahanan hanya punya hitungan detik untuk mendeteksi, melacak, dan mencoba mencegat sebelum rudal menghantam target. Dan Iran tidak berhenti di situ. Pada November 2023, mereka meluncurkan Fatah 2 dengan peningkatan signifikan menggunakan teknologi wahana luncur hipersonik yang membuat rudal ini semakin sulit ditangkis. Sebelum Iran, hanya Rusia, China, dan India yang menguasai teknologi ini. Kini, Iran resmi bergabung dalam klub elit tersebut. Teknologi di balik kecepatan maut. Apa yang membuat Fatah 1 begitu mematikan? Jawabannya terletak pada teknologi wahana masuk kembali yang dapat bermanuver atau dikenal dengan istilah MARV. Berbeda dengan rudal balistik konvensional yang terbang dalam lintasan parabola yang dapat diprediksi, Fatah 1 mampu mengubah arah di tengah penerbangan, baik di dalam maupun di luar atmosfer bumi. Rudal ini menggunakan sistem propulsi bahan bakar padat 2 tahap. Tahap pertama berfungsi sebagai booster yang mendorong rudal ke ketinggian tinggi. Kemudian, tahap kedua mengambil alih dengan motor roket yang dilengkapi nozzle bergerak untuk kontrol vektor dorong. Inilah yang memungkinkan Fatah 1 melakukan manuver ekstrem pada kecepatan hipersonik. Bayangkan, sebuah rudal yang tidak hanya terbang cepat, tetapi juga bisa berbelok ke kiri, ke kanan, naik, atau turun dalam hitungan detik. Sistem panduan Fatah 1 menggunakan kombinasi navigasi inersia dan GNSS yang mencakup GPS dan GLONASS. Ini memastikan akurasi tinggi dalam mengenai target. Fabian Hinz dari International Institute for Strategic Studies menjelaskan bahwa tahap kedua Fatah 1 menggabungkan hulu ledak, kontrol aerodinamis, dan motor bahan bakar padat kecil dengan nozzle bergerak yang menyerupai MARV. Yang membedakan Fatah dari rudal balistik cepat lainnya, seperti Khorramshahr, adalah kemampuan manuver berkelanjutan pada kecepatan hipersonik, terutama selama fase terminal mendekati target. Sustainer mesin yang bekerja sekitar 50 detik pasca boost memastikan MARV mempertahankan kecepatan dan kelincahan saat mendekati sasaran. Ini seperti memiliki jet tempur yang bisa terbang dengan kecepatan roket. Dan inilah yang membuat sistem pertahanan modern kewalahan. Dari teori ke medan perang. Fatah 1 bukan sekadar prototipe yang dipamerkan dalam parade militer. Rudal ini telah diuji dalam pertempuran nyata dan hasilnya mengejutkan. Peneliti dari James Martin Center
for Non-Proliferation Studies mengidentifikasi puing-puing Fatah satu dari serangan Iran terhadap Israel pada April dan Oktober 2024. Ini membuktikan bahwa Iran telah melampaui fase pengujian dan beralih ke penggunaan operasional. Pada 1 Oktober 2024, Iran melancarkan serangan masif ke Israel menggunakan berbagai jenis rudal, termasuk Fatah 1. Serangan ini menjadi ujian nyata bagi sistem pertahanan Israel yang terkenal canggih. Iran melaporkan bahwa mayoritas rudal hipersonik Fatah 1 berhasil menembus sistem pertahanan rudal Israel, termasuk Iron Dome yang selama ini dianggap tidak terkalahkan. Laporan dari medan perang menunjukkan bahwa meskipun Israel mengklaim hanya 20% rudal Iran yang lolos, dampaknya sangat besar dengan kehancuran di Tel Aviv dan Haifa yang disebut sebagai yang terburuk sejak 1948. Kemudian pada Juni 2025, dalam operasi yang diberi nama True Promise 3, IRGC mengumumkan penggunaan Fatah 1 secara resmi untuk pertama kalinya melalui siaran pers pada 18 Juni. Ini menandai tonggak sejarah penting dalam evolusi persenjataan Iran. Konflik 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni 2025 menewaskan hampir 1.100 orang di Iran dan 28 di Israel sebelum gencatan senjata diberlakukan. Fatah 1 diluncurkan dari transporter erector launcher mobile berbasis truk, memberikan mobilitas strategis dan fleksibilitas taktis. Ini berarti Iran bisa memindahkan peluncur rudal ke berbagai lokasi, membuatnya sulit dilacak dan dihancurkan sebelum peluncuran. Kemampuan ini meningkatkan daya tahan rudal terhadap serangan preventif. Iron Dome versus Fatah 1, pertarungan yang tidak seimbang. Israel memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Iron Dome, David's Sling, Arrow 2, dan Arrow 3 membentuk pertahanan berlapis yang dirancang untuk menangani segala jenis ancaman dari udara. Iron Dome menangani roket jarak pendek dengan jangkauan hingga 70 km dan tingkat keberhasilan 90%. David's Sling mencegat rudal jarak menengah 40 hingga 300 km. Sementara Arrow 2 dan Arrow 3 dirancang untuk rudal jarak jauh hingga 2.400 km, bahkan mampu menembakkan rudal pada ketinggian 100 km di luar atmosfer. Tapi, ada satu masalah besar. Semua sistem ini dirancang untuk menghadapi rudal balistik konvensional yang terbang dalam lintasan yang dapat diprediksi. Fatah 1 mengubah semua aturan permainan. Senjata hipersonik sangat sulit dideteksi dan dicegat karena tidak seperti rudal balistik tradisional yang mengikuti lintasan tetap. Wahana luncur hipersonik dapat berbelok di tengah jalur, meninggalkan sistem pertahanan dengan jendela respons yang sangat terbatas. Dr. Jeffrey Lewis menyatakan bahwa Iran menggunakan rudal bahan bakar padat baru yang lebih akurat dalam serangan terbaru, dan setidaknya beberapa rudal yang digunakan adalah desain terbaru Iran, Fatah. Fabian Hinz menambahkan bahwa Fatah 1 memiliki wahana masuk kembali yang dapat bermanuver, yang memungkinkannya melakukan penyesuaian untuk menghindari pertahanan rudal selama bagian pendek turunannya ke target. Respons Amerika, taat masuk ke medan perang. Ketika Iron Dome terbukti tidak cukup, Amerika Serikat turun tangan. Pentagon mengirimkan sistem taat, Terminal High Altitude Area Defense, ke Israel, salah satu sistem pertahanan rudal paling canggih yang dimiliki. Keputusan ini bukan hanya untuk melindungi Israel, tetapi juga untuk menguji apakah Ta'ad mampu menghadapi ancaman baru dari rudal hipersonik Iran. Ta'ad dirancang khusus untuk mencegat rudal balistik pada fase terminal. Saat rudal mulai turun menuju target, sistem ini dapat menembak jatuh rudal pada ketinggian tinggi, bahkan di luar atmosfer. Tapi ada tantangan besar. Fatah yang diluncurkan tahun 2023 adalah rudal yang belum pernah dihadapi AES dalam kondisi pertempuran nyata. Washington ingin menguji apakah TAAD benar-benar efektif melawan rudal hipersonik yang bisa bermanuver. Sistem ini memerlukan kru terlatih sebanyak 94 orang untuk mengoperasikannya, dan semua personel ini adalah tentara Amerika. Ini berarti ASIN tidak hanya mengirim peralatan, tetapi juga menempatkan personel militer mereka langsung di garis depan konflik Israel-Iran. Biaya operasional TAAD juga sangat besar. Belum lagi risiko politik jika personel ASN menjadi korban dalam serangan Iran. Tapi Fatah 1 bukan rudal biasa. Kemampuannya untuk bermanuver pada kecepatan hipersonik menciptakan tantangan yang belum pernah ada sebelumnya.
Jika THAAD berhasil, ini akan menjadi bukti bahwa teknologi pertahanan AS masih unggul. Tapi jika gagal, ini akan menjadi pukulan serius bagi kredibilitas sistem pertahanan Amerika dan sekutunya. Kesimpulan, Fatah 1 membuktikan bahwa era perang modern telah berubah. Kecepatan hipersonik dan kemampuan manuver mengalahkan sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Iran kini menjadi kekuatan regional yang diperhitungkan, sementara AS dan Israel berlomba mencari solusi. Pertanyaannya, siapa yang akan menguasai teknologi ini selanjutnya? Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar teknologi militer dan geopolitik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.